Novel Raja Tertinggi. Bab 11. Omi selesai mandi dan datang ke ruang tamu. Wajahnya tidak bergerak. Jin dan John sedang sibuk berjalan masuk dari balkon. Jin berkata, "Tuan muda, duduklah sebentar, saya akan segera memasak makan malam." Omi berkata, "Menunggu kamu memasak akan mati kelaparan." John itu tersenyum, "Tuan muda, maka saya akan membuatkan Anda teh, membaca sepanjang hari." Omi berkata tanpa asin, "Tidak peduli seberapa lelahnya kamu, itu cukup untuk membersihkanmu." "Oh," John memucat. Omi mandi, menyegarkan diri, dan duduk di sofa, tepat di remote TV. TV tiba-tiba menyala, dan orang di TV kebetulan berteriak, "Berani, siapa yang menyuruhmu duduk?" Omi kaget dan langsung berdiri. Omi menatap pria di gambar TV dan dengan waspada bertanya, "Siapa yang mulia dan mengapa Anda mengintai di rumah saya?" "Ingat URL Natia Online." Pria di TV itu tertawa, "Hahaha, jangan tanya siapa aku di sini untuk mengambil nyawa kecilmu." Omi mendengus, "Mengambil nyawa kecilku, sombong sekali." Lalu biarkan kudanya datang. John, yang sedang membuat teh, memandang Omi dengan konyol. Namun, layar TV berbalik dan melompat ke orang lain, hanya untuk melihat orang itu berlutut, "Senior, selamatkan hidupku, senior, jangan bunuh aku." "Hah?" Alis Omi berkerut. Omi memandang John dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Siapa dua pria di dalam kotak itu?" "Ah, Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" Mengatakan, "Tuan muda, ini adalah televisi, bukan kotak, tidak ada orang di dalamnya. Ini seperti drama, tetapi dalam bentuk gambar dan karakter nyata." Tiba-tiba terpikir oleh Omi, Omi pernah melihat beberapa opera yang dibuat oleh sastrawan Jiang Hu sebelumnya. Omi tidak percaya, teks opera dunia ini seperti ini. Mereka benar-benar lebih maju. Omi langsung melihatnya dengan senang. Setelah Omi belajar menggunakan remote control, ia langsung menjadi penggemar TV. Saat itu larut malam, dua pelayan sudah tidur, dan Omi masih mental menonton drama TV. Omi menonton drama TV tipe urban karena dengan menonton drama jenis ini, Omi bisa belajar banyak hal tentang dunia. Misalnya, ada sesuatu yang dapat mengirimkan suara ribuan mil jauhnya. Selama Anda menekan nomor yang mewakili orang lain, Anda dapat berbicara dengan orang itu 1000 mil jauhnya, yang disebut ponsel di TV. Selain itu, Omi telah banyak memahami angka Arab 1, 2, 3, 4, dan 5 setelah menonton televisi. Omi menontonnya sepanjang malam. Malam ini Omi telah mendapatkan begitu banyak. Kemarin, Omi bingung tentang dunia, bodoh dan tidak dikenal. Dan hari ini, Omi secara bertahap mengungkap misteri dunia ini, tidak lagi merasa begitu misterius. Omi percaya bahwa dia hanya TV, dia akan segera mengerti dunia ini. Hari telah menyingsing dan matahari telah terbit. Hari ini dan besok adalah akhir pekan. Saya tidak harus pergi ke sekolah selama 2 hari ke depan. Apa yang harus saya lakukan dan lakukan?" Kata Omi dalam hati. Dua pelayan itu, matahari sudah terbit dan mereka masih belum bangun. Tiba-tiba Omi sedikit marah. Omi tiba di kamar dua pelayan. Bang bang. Omi mengetuk pintu dengan keras. Dan "Sep, sial, mari kita biarkan orang tidur." John terbakar, mungkin masih terjaga, dan membuka pintu kamar, dan meraung pada Omi, "Sampah, kamu mencari kematian." Namun, John belum menyelesaikan kalimatnya dan tiba-tiba berlutut. Dia hanya berpikir, dalam kebingungannya, bahwa Omi masih sampah itu. Jadi dia mengoceh, tetapi begitu dia selesai berteriak, dia ingat bahwa Omi bukan itu. Sampah lagi dan segera berlutut sok. "Ah!" Omi menamparnya dengan keras. Jin tiba-tiba ditampar. "Tuan muda mengampuni hidupku, Tuan muda menyelamatkan hidupku. Oh, aku tidak bersungguh-sungguh, aku lupa. Maaf, aku baru bangun. Aku belum ingat, Tuan muda mengampuni hidupmu." John menang, tidak berani melakukannya lagi. John bahkan bersujud dan memohon belas kasihan, hampir kencing karena ketakutan. Dan pada saat ini, pelayan itu Jin juga bangun dan terbungkus selimut, duduk di tempat tidur, menatap Omi dengan ngeri. Omi mencibir, "Aku yakin ini adalah bagaimana aku diganggu oleh kalian di masa lalu. Tuan muda, tolong lepaskan saya tidak akan berani melakukannya lagi." John bersujud putus asa. Omi menyapu sekilas ke kamar mereka, dan hatinya menjadi lebih marah, berkata, "Kamar yang saya tiduri, biasa, kamar yang kalian tiduri, mengapa begitu besar dan indah? Siapa sebenarnya pelayan dan siapa itu? Tuan muda sekarang, mengapa saya merasa seperti saya adalah pelayan Anda?"
Wajah John sangat pucat, bahkan cincin kecil sangat ketakutan sehingga dia merangkak dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Jin memakai 3 point. Salah satu gaya tidur, saat ini tubuh terkena kelopak mata Omi. Kulit Jin lembut dan putih, dan tubuhnya juga bagus. Omi mau tidak mau melirik beberapa kali lagi. Setelah Jin melihat tatapan Omi, dia sengaja mendorong dadanya ke depan. Omi mendengus Jin, apa yang kamu lakukan? Pikir aku belum pernah melihatnya. Keluar. Mulai sekarang, kamar ini milikku, kalian tidur di kamarku itu. Ya. John panik dan mengangguk. Omi berjalan keluar ruangan. Jin sedikit kecewa melihat tuan muda itu sepertinya tidak tertarik padanya. Jika tuan muda tertarik padanya, dia tidak akan keberatan jika terjadi sesuatu dengan tuan muda. Omi pergi ke wastafel kamar mandi dan memeras sedikit pasta gigi untuk menggosok gigi. Omi tidak tahu tentang menyikat gigi dengan cara ini, semua dari menonton TV dan komputer. Setelah menyikat gigi, Jin dan John juga berpakaian. Mereka berdua sepertinya tidak sabar untuk pergi. Tuan muda, tunggu di rumah, aku akan keluar dan membelikanmu sarapan. Dan John juga sibuk berkata, Tuan muda, saya akan pergi keluar untuk mengambilkan Anda uang ambil sisa 30.000 yuan untuk membawakan Anda. Omi bersenandung dalam dan berkata langsung jika dia ingin melarikan diri. Jin dan John tidak menunggu jawaban Omi. Mereka buru-buru membuka pintu rumah mereka dan masuk ke dalam lift. Di dalam lift John merasa lega dan berkata, akhirnya, saya bisa meninggalkan tuan muda yang bodoh ini. Saya tidak akan pernah kembali lagi. Kita akan mengambil 100.000 keping yang tersisa dan pergi. Tapi Little Ring tertekan dan berkata, sayang sekali tentang rumah ini. Segera, lift mendarat di lantai pertama. Dari lantai 17 ke lantai pertama, itu kurang dari 1 menit. Namun, saat pintu lift terbuka, Omi sedang berdiri di luar, dan Jin dan John kaget saat melihat Omi. Tuan muda, kamu, dari mana kamu turun? Omi mendengus tidak ada cara untuk melarikan diri. Jin sibuk, Tuan muda, apa yang Anda katakan? Melarikan diri, mengapa saya tidak bisa mengerti? Baiklah. Bisikanmu tadi malam tidak bisa disembunyikan dari telinga tuan muda ini. Kalian ingin mengambil sisa uangmu dan melarikan diri pagi-pagi. Pikirkan 2 kali. 12. Tubuh Jin dan John gemetar. Omi meraih telinga John dan menyeretnya keluar dari lift. Tuan muda, itu menyakitkan. Omi menyeret John sampai dia berada di luar gedung sebelum melepaskannya. Memerintahkan, pergi ke bank sekarang dan ambil sisa 100.000 dan berikan padaku. Jangan coba-coba berbelit-belit denganku, atau Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena tidak sabar. Ya, tuan muda. John tidak berani membantah lagi, dan dengan jujur membawa Omi ke bank terdekat. Sejujurnya, dia menarik 100.000 dolar. Omi pernah melihat bank di TV dan sudah tahu apa itu bank, setara dengan bank uang di dunianya. John dengan sedih menyerahkan 10 ikat uang kepada Omi dan berkata, Tuan muda, semuanya ada di sini, 100.000. Baiklah, Omi tersenyum mengambil uang itu dan berkata, maafkan kamu karena tidak berani menjebakku lagi. Tuan muda, jangan khawatir, saya tidak akan berani melakukannya lagi. John pasti akan melayani tuan muda dengan baik. John sibuk menawarkan jasanya, tetapi mulutnya mendengus, saya akan melayani adikmu, aku akan melarikan diri segera setelah saya menemukan kesempatan. Omi memasukkan 100.000 yuan ke dalam 2 saku di kedua sisi celananya. 2 saku di belakang pantatnya, dan 2 saku di dadanya. Namun, karena masing-masing saku tidak bisa terisi penuh, uang dimasukkan ke dalam masing-masing saku. Saku terbuka di tengah jalan, membuatnya sangat mencolok. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Cincin kecil mengingatkan, Tuan muda, jika Anda mengungkapkan uang Anda seperti ini, akan mudah bagi pencuri untuk melihat Anda. Omi terdiam, pencuri kecil itu berani mencuri saya, silakan datang. Omi dengan tegas berjalan keluar dari bank. Seperti yang diharapkan, orang yang lewat segera melihat ke arah Omi. Omi berjalan merajalela, tidak takut dipandang. Di mana barang-barang bodoh apakah ini memamerkan kekayaan? Memamerkan kekayaan juga setidaknya mengubah barang-barang lantai di tubuh Saya lihat adalah pembongkaran orang kaya. Nima, pertama kali saya melihat pertunjukan kekayaan seperti itu. Seluruh tubuh 6 kantong, masing-masing kantong terbuka setengah ikat uang. Orang yang lewat melihatnya dan menunjuk ke sana. John benar-benar tidak bisa berjalan di belakang Omi, merasa terhina mengikuti Omi, sibuk berkata, Tuan muda, saya akan kembali dulu.
Little Ring juga sibuk berkata, Tuan muda, saya juga akan kembali dulu. Omi mendengus, jika kamu tidak takut kakimu patah olehku, maka kembalilah dulu. Keduanya tiba-tiba menunjukkan pakaian yang lebih buruk daripada menangis. Omi memerintahkan, hari ini, kamu tidak kemana-mana, kamu akan mengikutiku kemanapun aku pergi. Dan jika kamu berani meninggalkanku setengah langkah, aku akan mematahkan kakimu. Tuan muda, apakah kamu mendengar itu? Ya, keduanya mengangguk dengan wajah enggan. Omi tersenyum dan berkata, ayo pergi, temani Ben Sao untuk melihat dunia dengan baik, hahaha. Jin mengumpulkan keberanian dan berkata, Tuan muda, ambil uang itu dan masukkan ke dalam tas saya akan menyimpannya untuk Anda, saya tidak bisa merebutnya dengan kekuatan Anda. Omi berpikir dalam hati, baiklah, $100.000 dijejalkan di tubuhnya, tidak nyaman untuk berjalan-jalan. Tidak lagi diawasi oleh orang yang lewat, mereka hanya merasa jauh lebih santai. Omi berjalan di sepanjang jalan, berhenti untuk melihat sesuatu yang baru ketika dia menemukannya, lalu menghela nafas, dunia ini benar-benar lebih maju. 1 jam kemudian, Omi melewati pintu masuk rumah sakit dan menemukan kerumunan besar orang di sekitarnya. Omi berkata, ada kegembiraan di sana, pergi dan lihatlah. Ya, Tuan muda. Kedua pelayan itu sangat enggan. Omi naik, hanya untuk melihat seorang gadis muda dan cantik berlutut di depan rumah sakit. Gadis muda dan cantik itu terus menangis dan memohon kepada para penonton. Ayah saya sakit parah, dia harus segera membayar 100.000 yuan. Jika tidak, rumah sakit tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Tolong bantu saya akan membayar Anda kembali, tolong. Omi tercengang ketika melihat wanita itu. Omi pernah melihat kecantikan ini sebelumnya. Kemarin siang ketika dia sedang makan di kantin bersama teman satu mejanya Carlos, kecantikan ini masuk ke kafetaria dan menimbulkan sensasi. Lalu Carlos memberitahu Omi bahwa kecantikan ini namanya Simran dan dia adalah bunga biasa di SMA Bayun. Omi sedih melihat wanita cantik yang begitu besar menangis dan memohon pada orang banyak di sini. Namun, ada banyak penonton, tetapi tidak ada yang membantu. Pada saat ini, seorang perawat keluar dan berkata, keluarga Li Jinbao, sudahkah Anda mengumpulkan uang? Jika Anda tidak membayar uang dengan cepat, bahkan akan terlambat untuk menyelamatkannya. Simran sangat cemas sehingga dia hampir pingsan. Simran ragu-ragu, lalu menggigit giginya dan berkata sambil menangis, selama orang baik hati mana, saat ini, bersedia membantu saya membayar 100.000 yuan ini. Saya Simran bersumpah bahwa setelah itu, saya pasti akan memberikan kata-kata saya Simran tidak akan pernah menarik kembali kata-kata saya. Wow! Kerumunan penonton bergemuruh, melihat wajah cantik Simran, tubuh anggun, dan lekuk menggairahkan, meninggalkan jejak air liur. Namun, 100.000 bukanlah jumlah uang yang sedikit, akan berdiri di sini, menunjukkan bahwa tinggal di kota tua, tinggal di sini tidak boros untuk mengambil 100.000 untuk siswa yang cantik dengan imbalan janji. Selain komitmen verbal, otak buruk sebelumnya benar-benar mengeluarkan 100.000 untuknya. Benar saja, seseorang di antara kerumunan berkata, kamu mengucapkan janji dengan imbalan janji, siapa yang tahu jika kamu menipu uang? Simran sangat malu, jika dia tidak perlu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Omi menghela nafas, jalannya tidak adil, dia benar-benar tidak bisa sedingin orang lain. Kebetulan dia punya 100.000 lagi. Omi memanggil Jin. Bawakan aku uang. Jin terkejut, Tuan muda, apakah Anda gila? 100.000 untuk janji lisan darinya. Potong omong kosongnya, keluarkan. Jin dengan erat menutupi tasnya dan berkata dengan cemas, Tuan muda, Anda harus berpikir 2 kali, itu benar-benar tidak sepadan. Atau dengan cara ini, saya juga akan berjanji dengan tubuh saya, dan saya hanya akan mengambil 10.000. Meskipun aku tidak semudah itu, tapi aku berjanji, pasti lebih mampu darinya. Cek kamu, bawa. Omi berteriak, Tuan muda, jangan tertipu oleh kecantikannya. Anda telah melihat tubuh saya hanya akan mengambil 10.000, saya tidak akan pernah kehilangan uang. Sialan kamu. Omi menyambar tas Jin dan mengeluarkan 100.000 miliknya. Jin sangat sedih dan mengutuk dalam hatinya, bajingan, bukankah ibuku bahkan bernilai 10.000 yuan? Lisette melihat bahwa tidak ada yang mau membantu, dan berbalik untuk berjalan di dalam rumah sakit dalam keadaan tersesat. Tunggu! Teriak Omi. Simran panik dan berbalik, hanya untuk melihat seorang anak laki-laki datang dengan setumpuk besar uang.
Namun, Simran tercengang ketika melihat Omi karena Simran pernah melihat Omi di sekolah. Simran merasa sangat malu dan terhina. Dia lebih suka menjadi orang kaya dalam masyarakat daripada alumni. Omi berjalan ke depan, memegang 10 ikat uang $100 di tangannya, dan berkata, ini persis $100.000, ambillah untuk menyelamatkan ayahmu dulu. 13. Ketika Simran sangat tidak berdaya, dia meneteskan air mata ketika melihat 100.000 keping yang menyelamatkan nyawa ini. Meski memalukan, tapi menyelamatkan nyawanya itu penting. Simran tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sibuk berkata, terima kasih, Omi. Bagaimana kamu tahu namaku Omi? Simran berkata dengan canggung, saya juga seorang senior di sekolah menengah. Saya pernah mendengar tentang Anda. Jangan khawatir, meskipun kita teman sekelas, saya pasti akan menghormati apa yang baru saja saya janjikan. Ketika saya selesai, aku akan menepati janjiku. Para penonton semua memandang Omi dengan iri. Sebentar lagi mereka akan bisa memiliki kecantikan ini. Tentu saja ada juga orang yang memarahi Omi karena otaknya ditendang keledai dan pasti mendapatkan air. Omi tersenyum, Simran, Anda salah paham. Saya tidak memberi Anda 100.000 karena tawaran Anda. Saya, Omi, bermoral tinggi. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari ini. Perlu memberi saya imbalan apapun. Jadi cepatlah dan bayar uangnya. Segera, seseorang memarahi Omi karena idiot. Jadi itu tidak menukar 100.000 untuk tetapi memberi seseorang 100.000 untuk apa-apa. Belum pernah melihat orang idiot seperti itu sebelumnya. Simran memandang Omi, sangat tersentuh, dan tidak tahu harus berkata apa. Omi tersenyum, berbalik dan pergi. Simran sibuk berkata, Omi, terima kasih, aku akan mencarimu nanti. Simran buru-buru berlari ke rumah sakit setelah mengatakan itu. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi kepada Omi sekarang, dan bergegas membayar uang. Simran selesai membayar uang di rumah sakit. Setelah melihat ayahnya yang sekarat dikirim ke ruang penyelamatan, Simran hanya buru-buru berlari keluar dari gerbang rumah sakit. Sayangnya, baru saja kerumunan penonton sudah bubar. Omi sudah lama menghilang. Situs web pertama Mnatia Online. Simran berdiri di depan rumah sakit, tidak bisa mengatakan betapa terharunya dia. Omi, dengan 2 pelayan, terus berjalan menyusuri jalan, melihat ke timur dan barat. Awalnya, dia memiliki 100.000 yuan, tetapi ini ternyata adalah hadiah, dan tiba-tiba, dia menjadi orang miskin lagi. Sepanjang jalan, cincin kecil itu masih bergumam putus asa, tampaknya tidak puas dengan Omi. Omi tidak repot-repot memperhatikannya. Di dunia Omi, adalah hal biasa bagi orang-orang untuk saling membantu ketika mereka melihat ketidakadilan. Di dunia Omi, adalah hal biasa melihat orang-orang yang penuh dengan kesatria dan kebenaran mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu orang asing. Jadi Omi benar-benar tidak merasa apapun tentang jumlah uang yang kecil ini. Omi berkeliaran di jalanan selama setengah jam lagi. Hari sudah siang, dan perutnya keroncongan. Omi belum sarapan, dia sangat lapar. Namun, dia tidak punya uang lagi. Omi berkata kepada kedua pelayan itu, apakah kamu punya uang? Kedua pelayan itu sibuk menggelengkan kepala, tetapi dalam hati mereka bersenandung. Nima akhirnya tahu bahwa kamu juga perlu makan. 100.000 yuan mengatakan untuk mengirim, membuatmu kelaparan. Omi menghela nafas, sepertinya kita harus makan makanan tirani lagi. Ayo, ada restoran di depan kita, pergi ke sana dan makan makanan tirani. Omi adalah orang pertama yang menuju ke restoran di depannya. Omi sendiri merasa terhina setelah makan makanan hegemonik 2 kali berturut-turut. Kedua pelayan itu bingung, jadi mereka hanya bisa mengikuti Omi ke restoran di depan. Omi memesan 1 meja makanan, dan ketika dia hampir selesai, Omi berkata, ketika kamu selesai makan nanti, larilah secepat yang kamu bisa untuk potongan sebanyak yang kamu bisa. Tuan muda, apakah Anda benar-benar berencana untuk makan makanan orang miskin? Jin tertegun bertanya, apa yang ada di hati tuan muda ini, dan benar-benar ingin makan makanan pengganggu. Pikir dia terlibat dalam humor. Jangan khawatir, berpengalaman, kedua kalinya makan makanan tirani. Baiklah, saya sudah selesai makan, siap untuk berlari. Pada saat ini, Jin mengeluarkan 100 yuan dari sakunya dan berkata, tuan muda, sebenarnya, saya masih memiliki beberapa ratus yuan lah, saya tidak perlu makan makanan pengganggu. Omi melotot, kalian bahkan menipu tuan muda ini karena uang. Keluarkan semua sisa uang yang kamu miliki. John memelototi Jin.
Mereka berdua dengan patuh membawa beberapa ratus dolar yang mereka miliki ke Omi. Omi kaya, jadi tentu saja, dia tidak perlu makan makanan tiran, dan dengan senang hati menyelesaikan tagihannya, mengantongi beberapa ratus sisanya, memastikan untuk menabung dan membelanjakannya. Dunia tanpa uang ini sulit untuk dijalani. Omi baru saja datang ke dunia ini telah sangat berpengalaman. Pada saat ini, di rumah sakit rakyat, ayah Simran didorong keluar dari ruang penyelamatan. Simran dan ibunya sibuk menerkamnya. "Bagaimana, dokter?" Dokter berkata, "Selamat, hidup ini terselamatkan." Air mata Simran keluar, dan Ibu Li sibuk meneriakkan terima kasih kepada Tuhan. Namun, dokter berkata, "Nyawa terselamatkan. Tetapi jangan terlalu senang dulu. Pasien dalam kondisi sangat buruk, tulang belakangnya rusak parah dan kemungkinan akan terus memburuk, jadi harap bersiap untuk membayar biaya pengobatan. Perawatan lanjutan. Jika terus memburuk maka hanya seluruh tulang belakangnya yang harus diganti." "Ah, dokter, kau membuatku takut," teriak Ibu Li. "Untuk apa aku menakutimu?" Simran sibuk bertanya, "Berapa biaya pengobatan yang mungkin harus kita siapkan?" Dokter berkata, "Jika tulang belakang diganti, setidaknya biayanya 2 juta. Uang ini harus selalu siap, jangan bayar dan tunda pengobatannya," kata dokter dan pergi. Dengan teknologi medis saat ini, itu adalah mungkin untuk menggantikan tulang belakang manusia. Ibu Li benar-benar akan pingsan ketika dia mendengar bahwa lebih banyak uang dibutuhkan. Dia hanya bisa mendapatkan paling banyak 2.500 sebulan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 100.000 kali ini, apalagi keduanya. Juta yang akan mengikuti. Simran memegang tangan ibunya dan menangis, "Bu, selama hidup saya diselamatkan, itu lebih baik dari apapun. Uang akan selalu menemukan jalan. Selain itu, ayah tidak mungkin terus memburuk, kalau tidak." Ibu dan anak itu berpelukan dan menangis bersama. Orang miskin itu benar-benar menderita penyakit yang mahal. Omi menyelesaikan makannya dan memimpin para pelayan untuk melanjutkan belanja. Kedua pelayan itu benar-benar tidak ingin mengikuti Omi yang berjalan membabi buta. John memohon, "Tuan muda, tolong biarkan kami kembali dulu. Kalau kau tidak ingin kakimu patah, maka kembalilah dulu," kata Omi tanpa menoleh. Kedua pelayan itu tidak berani berbicara lagi. Omi bertanya, "Ngomong-ngomong, berapa banyak uang yang baru saja aku rampok dari kalian?" "Sekitar 600, kata John. 600, berapa lama kamu bisa memakannya?" John berkata, "Dengan cara Anda makan, mungkin hanya 1 atau 2 hari." Omi menggaruk kepalanya, tertekan. "Bagaimana jika kamu makan semuanya? Saya tidak ingin makan makanan tirani lagi." Jin kesal, "Mengetahui bahwa Anda tidak punya uang, Anda masih mengatakan Anda akan memberikan 100.000. Omi mendengus, "Aku bukan orang yang tidak akan menyelamatkan seseorang jika aku melihat ketidakadilan di jalan. Baiklah, aku bertanya pada kalian, apa yang diperlukan untuk mendapatkan uang itu?" John berkata, "Satu-satunya cara untuk menghasilkan uang adalah pergi bekerja." "Kerja? Di mana kamu bekerja?" "Seperti bekerja sebagai pramusaji di hotel, ke TV, dan tempat lainnya." "Tentang berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan?" "Bersiaplah untuk 3.000 dolar." "Apakah 3.000 banyak?" "Tidak banyak, hanya 5 kali lipat dari 600 dolar yang Anda miliki." 14. Omi berkeringat dingin. 600 dolar yang saya miliki pada saya, kalian mengatakan Anda hanya bisa makan untuk 1 atau 2 hari. Jadi bukankah itu seperti bekerja selama sebulan dan hanya bisa makan lebih sedikit dari 10 hari? Jika Anda menabung, tidak apa-apa untuk bertahan sebulan." Omi menggelengkan kepalanya berturut-turut, "Tidak, itu bukan ide yang bagus. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan lebih banyak uang?" "Pada titik ini, jika Anda ingin mendapatkan uang dengan cepat, merampok bank." "Tidak, uang bank adalah milik rakyat, pada akhirnya rakyat yang rugi. Bagaimana mungkin saya, Omi, melakukan hal yang tidak adil seperti itu?" "Kalau begitu merampok pejabat yang korup, sekarang negara ini memerangi korupsi. Kamu merampok pejabat yang korup, itu dapat dianggap sebagai kontribusi untuk tujuan anti korupsi. Lebih baik membiarkan negara melakukan hal kecil seperti memerangi korupsi. Saya tidak akan terlibat. Kalau begitu pergilah merampok orang-orang kaya yang melakukan bisnis tidak dikenal. Kami memiliki bank uang bawah tanah yang sangat terkenal di kota Linjiang, bernama Van Gogh Money Bank. Bos itu melakukan bisnis serius di permukaan, tetapi diam-diam dia adalah rentenir dan mengumpulkan rekening hitam. Polisi tidak bisa melakukan apapun dengannya tanpa bukti, jadi kamu pergi saja merampok uangnya."
Omi tertawa, ya, semua uangnya memulung. Jika saya, Omi, merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, itu hal yang sopan untuk dilakukan. Ah, John dan Jin terkejut. Tuan muda, kamu tidak bercanda, kan? Kamu benar-benar ingin merampok pemilik bank uang Van Gogh itu, ya? Jin sibuk bertanya. Dia hanya berkata, ingat situs web Kansu 8net. Apakah ini terlihat seperti lelucon bagimu? Omi serius di dunianya. Ada juga orang-orang sopan yang merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin, dan semangat satria mereka dipuji oleh semua orang. John menyeka keringat dinginnya. Tuan muda, jika ini tertangkap, tetapi dia akan masuk penjara. Meskipun semua orang tahu bahwa mereka pasti telah melakukan sesuatu yang ilegal, tetapi bahkan polisi tidak dapat menemukan bukti. Jika Anda merampoknya, polisi pasti akan menangkapmu. Lagi pula, jika tidak ada bukti, maka hartanya masih dilindungi. Omi mendengus, bisakah kita menangkap Ben sebelum kita mengatakan apa-apa? Dengan keterampilan Ben, jika saya tidak bisa melakukan hal kecil ini merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, bagaimana saya masih bisa keluar? John sibuk menggoyangkan matanya ke arah Jin, dan Jin segera mengerti. Mereka berdua tiba-tiba berpikir bersama, jika Omi tertangkap mencuri, dengan latar belakang hubungan pihak lain, tidak 1 dekade atau 8 tahun bisa keluar. Rumah itu milik mereka sekarang, Yai. Little Ring berkata dengan gembira, Tuan muda, saya mendukung Anda dalam merampok pemilik bank uang Van Gogh. Ya Tuan muda, pemilik bank uang Van Gogh merampok uang rakyat, kalau bukan merampok siapa lagi? Cepat pergi ke rumahnya, ku dengar dia punya lemari besi kecil di rumahnya. Omi mengerutkan kening, tidak baik di siang bolong seperti ini, lagi pula itu pencurian. Masih lebih tepat pergi di tengah malam, itu juga menyelamatkan orang dari terluka. Kedua pelayan itu merengut sebentar, berbicara dengan sangat baik, ternyata mereka tidak berani pergi dan membuat alasan. Bahkan, Omi memang berencana untuk merampok orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin di tengah malam. Hari ini, melihat Simran menjual tubuhnya untuk menyelamatkan ayahnya, Omi merasa bahwa dunia ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan dunianya. Dunia. Orang miskin masih miskin, orang kaya masih kaya. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, jadi mengapa tidak membantu orang miskin? Sementara pencurian itu buruk, dia mencuri dari orang jahat. Di dunianya, pria sopan yang merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin selalu dibicarakan. Bahkan jika itu adalah tindakan kriminal, itu layak dilakukan, dan ksatria hanya untuk rakyat. Setelah seharian berbelanja, Omi baru pulang ke rumah pada pukul 9 malam. Begitu kedua pelayan kembali ke rumah, mereka kelelahan, menemani Omi sepanjang hari-hari ini. Jin berkata, Tuan muda, saya benar-benar tidak bisa melakukannya lagi, saya akan mandi, dan setelah itu saya akan tidur dulu. John dan Jin cepat-cepat pergi tidur, sementara pikiran Omi sedang merencanakan perampokan orang kaya malam ini untuk membantu orang miskin. Omi sama sekali tidak bercanda, dia bermain sungguhan. Omi segera mengobrak-abrik lemarinya dan menemukan pakaian hitam, lalu menemukan dirinya kain hitam yang dia gunakan untuk menutupi kepala dan wajahnya, hanya memperlihatkan kedua matanya. Lagi pula, dia berasal dari dunia Jianghu. Sekitar pukul 2 tengah malam Omi melompat keluar dari jendela, seperti laba-laba yang merangkak di dinding luar gedung tinggi di lingkungan itu. Omi pernah menonton televisi, jadi dia tahu tentang sesuatu yang disebut pengawasan, dan tentu saja, dia tahu tentang sidik jari. Di malam hari, Omi melakukan perjalanan melalui gedung-gedung kota, apakah itu rumah pribadi bertingkat 30 atau rumah pribadi bertingkat rendah. Omi seperti tanah tak bertuan. Omi dengan cepat menemukan lingkungan kelas atas, dia sudah menginjak tempat di siang hari. Pemilik di belakang bank uang Van Gogh tinggal di lingkungan kelas atas ini. Omi tiba di rumah pemilik bank uang Van Gogh dan pergi ke belakang. Menekan tangannya di dinding di belakang villa, kekuatan internal Omi begitu dalam sehingga dinding itu retak dengan goncangan yang kuat. Namun, di bawah Omi yang indah kekuatan internal, dinding yang retak tidak runtuh dengan keras tetapi hanya meninggalkan lubang kecil. Tubuh gesit Omi seperti kucing masuk ke dalam waktu singkat. Omi melihat monitor di setiap sudut di dalam. Omi mengambil segenggam kerikil dan melemparkannya ke setiap monitor. Crackle! Semua monitor di dinding hancur oleh kerikilnya. Omi dengan cepat menemukan brankas di ruang bawah tanah. Tangannya menekan kunci kombinasi brankas dan dengan kejutan kekuatan internal, kunci kombinasi dihancurkan dan pintu secara otomatis terbuka.
Di depan seorang ahli seperti dia, tidak ada kombinasi kunci tidak berguna. Namun, saat ini alarm juga berbunyi. Omi mengeluarkan karung hitam yang telah dia siapkan dan menyapu uang dari brankas ke dalam karung hitam sekaligus, satu karung besar. Omi mundur dalam sekejap mata. Namun, sebelum pergi, Omi meninggalkan garis di dinding, meminjam uang untuk membantu orang miskin, berterima kasih kepada pelindung. Roti bakar, kekalahan debu merah. Pada saat ini, banyak orang sudah turun dari lantai atas dan Omi menjatuhkan mereka dalam satu gerakan, lalu hanyut. Di dunia Omi itu, mereka yang merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin biasanya akan meninggalkan pesan yang mengatakan kepada orang lain bahwa dia merampok orang kaya dan memberi kepada orang miskin, suatu tindakan yang picik, bukan mencuri untuk kepentingannya sendiri. Sebaliknya, apa perbedaan antara mereka dan pencuri terbang yang merampok rumah? Tentu, Omi juga akan meninggalkan namanya, satu kekalahan debu merah, atau dia harus mengambil nama pencuri terbang. Tentu saja, satu kekalahan debu merah adalah nama yang dia berikan pada dirinya sendiri. Omi membawa karung di punggungnya dan menghilang ke sudut gelap. Tidak mungkin orang-orang itu bisa meninggalkan Omi. Sekitar 10 menit kemudian, banyak mobil polisi datang, dan seluruh lingkungan kelas atas dipenuhi oleh mobil polisi. Meskipun pemilik pengedar uang bawah tanah ini memiliki bisnis ilegal, tidak ada bukti, sehingga hartanya masih dilindungi oleh hukum. Saat ini, Omi, dengan membawa karung di punggungnya, terbang melewati sebuah rumah tinggal yang rendah. Orang-orang yang tinggal di rumah-rumah rendah ini tidak diragukan lagi miskin. Mereka semua sedang tidur saat ini. Omi terbang di atas atap diam-diam, dan ketika dia melihat atap rumah yang lebih buruk, Omi akan menggantung terbalik di atap dan melemparkan seikat uang melalui jendela atau pintu lainnya. Setiap bundel berharga $10.000, dan beberapa melemparkan dalam beberapa bundel sementara yang lain melemparkan satu bundel, dan tergantung pada situasinya. Sepertinya semakin buruk bundelnya, semakin banyak yang dia lempar. Kemudian mereka melesat diam-diam ke rumah berikutnya. Dengan cara ini, Omi membawa sekarung uang, dan segera setengahnya diberikan. Dan itu benar-benar tampak seperti sinetron seni bela diri di mana para ahli seni bela diri merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Pada saat ini, Omi datang ke atap sebuah rumah kecil berlantai satu yang rendah, ubin ditutupi dengan ubin plester abu-abu. Saat itu pukul 2.30 pagi, dan lampu masih menyala di rumah ini. Rumah tangga, Omi kirim kemana-mana, setiap rumah tangga sudah tidur, kenapa yang ini masih bangun? Omi segera berbaring di atap dan mendengar seseorang berbicara di dalam rumah. "Bu, kamu tidur, aku akan menjaga ayah," kata seorang gadis. "Bagaimana saya bisa tidur? Ayahmu baru menjalani operasi hari ini, tetapi kami membawanya pulang pada malam hari, sungguh dosa." Seorang wanita parubaya menangis pelan. 15. Gadis itu juga menangis, "Bu, jangan seperti ini. Itu karena kami tidak punya uang. Jika kami tidak punya uang, bagaimana kami bisa menghemat biaya rumah sakit itu? 100.000 hari ini hanya biaya operasi. Itu belum termasuk pengeluaran lainnya." Omi terkejut, ini sebenarnya Simran, itu terlalu kebetulan. Omi melihat keluarga mereka dalam kesulitan seperti itu dan merasa kasihan pada mereka. 100.000 yang baru saja diberikan kepada mereka hari ini tidak lebih dari biaya operasi. Ada segala macam biaya lain di atas biaya operasi, dan mereka tidak mampu membayar selangit seperti itu. Biaya, sehingga mereka hanya bisa melakukan operasi dan pulang pada hari yang sama. Kali ini, Omi mendengar Ibu Simran terisak lagi. "Lihat ayahmu sekarang, 9 dari 10. Dia akan terus memburuk, jika tulang belakang diganti. Biayanya 2 juta, ya Tuhan, mau kemana kita untuk mendapatkannya?" Wow, Bu, jangan pikirkan itu dulu. Saat itu, sebuah karung terbang masuk melalui jendela. Bang, karung hitam itu jatuh ke lantai. "Siapa?" Ketika ibu dan anak Simran berteriak, mereka sibuk melihat keluar jendela dan melihat bayangan kabur berdiri di luar. Dan bayangan itu berkata, "Uang ini ambil untuk menyelamatkan orang yang Anda cintai." Tentu saja, suara Omi berubah. "Uang." Li Xuan Er sibuk melihat ke dalam karung, dan demi Tuhan, karung itu penuh dengan uang. "Siapa kamu?" 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi berkata, "Namaku Wan David Reddas." Omi berkata, melompat ke atap, mendarat di atap tanpa suara, berkedip dan menghilang dalam kegelapan. Benar-benar datang dan pergi tanpa jejak. Ibu Simran telah menuangkan semua uang di dalam karung dan menuangkan sepetak uang.
Kedua ibu dan anak perempuan itu melihat tempat tidur uang tinggal. Tangan Simran gemetar dan menghitung seluruh 210 ikat. Berapa? Suara Ibu Li bergetar saat dia bertanya. Bu, seluruh 2.100.000. Ah, Ibu Li hampir pingsan saat mendengar jumlahnya. Siapa yang baru saja menyebut dirinya debu merah yang kalah? Mengapa kamu memberi kami begitu banyak uang di tengah malam? Saya tidak tahu. Simran menggelengkan kepalanya dengan pandangan kosong. Ibu Li berkata, tidak apa-apa untuk saat ini, simpan uangnya, menyelamatkan ayahmu itu penting. Tapi asal uang ini tidak diketahui, untuk jaga-jaga. Simran mengerutkan kening. Ibu Li berkata, dibandingkan dengan kehidupan ayahmu, asal-usul yang tidak diketahui bukanlah apa-apa, kasus terburuknya adalah aku akan masuk penjara nanti. Simran mengangguk kosong. Omi segera kembali ke lingkungan Song Tao. Tentu saja Omi tidak bisa melalui pintu depan, tetapi naik ke lantai 17 dan melompat ke dalam rumah melalui jendela. Baru setelah selesai Omi pergi tidur dengan indah. Pada saat ini, di distrik kelas atas, Sumei Qian yang bertubuh panas meraung. Selidiki pengawasan semua tempat di sekitar sini untukku, dan jangan lepaskan sudut manapun. Ya, Kapten. Sumei Qian melihat kata-kata yang terukir di dinding dan berkata dengan marah, merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Aku tidak peduli siapa kamu, aku akan menangkapmu, berani merampok sebuah rumah di wilayahku. Sumei Qian tidak percaya bahwa itu benar-benar merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, zaman apa ini? Namun, Sumei Qian juga mendengar bahwa pemilik ini juga bukan orang baik, dan ada kecurigaan sumber ilegal, tetapi polisi tidak bisa mengabaikannya hanya karena mereka mendengar bahwa itu bukan orang baik. Polisi berbicara tentang bukti, dan sampai ada bukti, dia harus mengikuti hukum untuk melindungi properti siapapun. Kapten, tidak ada jejak yang ditemukan. Jelas bahwa ini adalah karya seorang ahli seni bela diri. Salah satu pria kembali untuk melapor. Seorang ahli seni bela diri masih perlu merampok rumah. Gudang. Apakah ahli seni bela diri kekurangan uang? Alis Sumei Qian berkerut. Di dunia ini, ahli seni bela diri sangat populer kemanapun mereka pergi, dan tidak mungkin bagi mereka untuk direduksi menjadi invasi rumah dan perampokan. Oleh karena itu, Sumei Qian bingung dengan invasi dan perampokan rumah malam ini. Dia tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh seorang ahli seni bela diri. Pagi-pagi keesokan harinya, di daerah pemukiman miskin di kota tua kota Linjiang, semua keluarga bangun satu demi satu. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba menemukan seikat uang di rumah mereka. Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Meski banyak orang tidak tahu dari mana uang itu berasal, warga yang mendapatkannya tidak keluar dan berteriak keras, tetapi keluarga melihat uang itu dan mengerutkan kening seolah-olah jatuh dari langit. Pada saat itu, mereka menyalakan TV, dan berita pagi ada di seluruh berita, mengatakan bahwa seseorang telah mencuri dari orang kaya dengan kedok merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Penduduk miskin yang entah bagaimana mendapat 10.000 atau 20.000 yuan, setelah menonton TV dan berita, dan kemudian melihat uang yang muncul dari udara tipis di rumah mereka, mereka tiba-tiba bertanya-tanya apakah itu benar-benar orang dalam berita, dengan nama Sandi, satu kekalahan debu merah, yang merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin dan melemparkannya kepada mereka, bukan? Itu konyol. Apakah benar-benar ada yang namanya merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin? Plot yang hanya terjadi di acara TV seni bela diri benar-benar dimainkan di kehidupan nyata. Namun, apakah itu atau tidak, orang-orang miskin yang mendapatkan uang dari udara tipis itu tidak akan bersuara. Di rumahnya, Simran menonton berita TV dan terpana, merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Namun, hati Li Xuan Er dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Pria berbaju hitam yang dilihatnya tadi malam ternyata adalah calon pencuri yang sama yang dicari oleh seluruh kota saat ini. Kekalahan debu merah. Haruskah saya berinisiatif menyerahkan uang itu? Atau diam saja? Moralitas dan hukum bergumul dalam hati Simran. Pada akhirnya hidup ayahnya yang menang, dan Simran memilih untuk tetap diam. Untuk mengalahkan debu merah, hanya pemikiran orang ini. Bagaimana saya merasa sedikit tidak bisa menebak, zaman apa, masih merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, apakah dia berasal dari dunia seni bela diri? Di kantor polisi, Direktur meraung, Sumei Qian, saya memberi Anda 3 hari, jika Anda tidak menyelesaikan kasus ini dalam 3 hari, saya akan mengeluarkan Anda dari jabatan Anda. Sumei Qian menggertakkan giginya,
Jangan khawatir, Chief, aku akan menangkap Wang yang bandit itu. Jangan pergi dulu. Direktur meraung. Meskipun dia berkata di bibirnya bahwa jika kasus ini tidak diselesaikan dalam 3 hari, posisi Sumei Qian akan dihapus, tapi itu hanya kata-kata. Sumei Qian sangat muda sehingga dia telah menjadi kapten polisi kriminal, kapten dari brigade narkotika dan seterusnya beberapa posisi kapten, memegang beberapa posisi, bukan karena dia memiliki belakang panggung yang besar, tetapi karena seni bela diri Sumei Qian. Keterampilannya sangat tinggi. Biro Keamanan Publiklah yang telah menghabiskan harga tinggi ditambah bantuan untuk membawa Sumei Qian, yang memiliki keterampilan seni bela diri yang tinggi, ke sini. Bagaimana mereka bisa menariknya begitu saja? Sumei Qian berjalan keluar dari kantor direktur, penuh amarah. Dia adalah seorang ahli terkenal. Biro Keamanan Publik membayar mahal untuk mempekerjakannya. Tetapi hari ini di wilayahnya hal seperti itu terjadi. Jika dia tidak dapat menyelesaikan kasus dan tangkap bandit sungai itu, dia sendiri malu berkeliaran di sini. Pukul 6 pagi, Omi masih mengembuskan napas. Pada saat ini, Jin dan John diam-diam bangun. Pelankan suaramu, ayo cepat kabur di mobil sebelum Tuan Muda bangun. John tersenyum. Untung kami membeli BMW seri 5 saat itu, akhirnya harganya sedikit mahal. Cepat pergi. Mereka berdua buru-buru membuka pintu, memasuki lift dan turun ke lantai pertama dengan api. Sementara pada saat ini, Omi masih mendengkur. Ketika mereka sampai di lantai pertama, pintu lift terbuka dan Omi, mengenakan celananya, berdiri di pintu lift menatap kedua pelayan itu dan tersenyum. Selamat pagi, kalian berdua. Ah, jerit Jin, menatap Omi tak percaya, yang baru saja meninggalkan rumah ketika mereka jelas-jelas mendengkur. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa ambil kunci mobilnya. Bersambung.